Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang suami medikasi penyakit MAH. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rida dan 3 teman saya yang bernama. Nama saya Yulia Margareta. Nama saya Widari. Nama saya Triani Wulandari. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Yulia Margareta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu penyakit MAH. Penyakit MAH atau gastritis merupakan peradangan yang mengenai mukosa lambung. Peradangan ini dapat mengakibatkan pembekakan pada mukosa lambung sampai terlepasnya epitel akan gangguan saluran pencernaan. Penyakit MAH atau gastritis dibedakan menjadi 2 bagian. Ada gastritis akut dan gastritis kronik. Nah, gastritis akut merupakan gejala MAH yang timbul secara tiba-tiba atau mendadak dan biasanya berlangsung secara singkat. Namun, intensitas nyerinya itu sangat kuat. Nah, gastritis akut ini terjadi karena terlalu seringnya kita meminum obat anti nyeri, atau juga bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, atau kita sering meminum minuman beralkohol, dan juga bisa disebabkan oleh cairan empedu yang masuk ke lambung. Sedangkan gastritis kronik adalah gangguan pencernaan akibat peradangan dinding lambung yang muncul secara perlahan dan bisa bertahan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Nah, gejala MAH kronik ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya itu disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori, atau juga bisa disebabkan oleh efek samping obat-obat tertentu yang kita minum, atau terlalu seringnya kita mengkonsumsi minuman yang beralkohol, dan juga bisa disebabkan oleh penyakit bawaan seperti penyakit diabetes dan gagal ginjal, atau juga bisa disebabkan oleh gangguan pada sistem imun yang menyebabkan peradangan pada dinding lambung. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widari. Saya akan membahas tentang penyebab MAH. Menurut Mutakin, tahun 2011, penyebab gastritis yaitu yang pertama, obat-obatan seperti antiinflamasi non-steroid atau ibuprofen dan asam salisilat yang bersifat mengiritasi mukosa lambung. Lalu yang kedua, infeksi virus oleh sitomegalovirus. Kemudian yang ketiga, infeksi bakteri seperti spesies, Clostridium species, tuberkulosis, dan sekundari sifilis. Dan yang keempat, infeksi jamur seperti Candidiasis, Histoplasmosis, dan Picomycosis. Lalu yang kelima, stres. Kemudian yang keenam, makanan pedas atau asam, dan minuman yang mengandung kafein dan alkohol. Lalu yang ketujuh, garam empedu terjadi pada kondisi refleks garam empedu dari usus kecil ke mukosa lambung sehingga menimbulkan agen-agen iritasi mukosa lambung. Kemudian 8, iskemia. Hal ini berhubungan dengan akibat penurunan darah ke lambung. Selanjutnya gejala MAH. Gejala MAH yang pertama, nyeri pada ulu hati dan nyeri di tengah dada yang muncul ketika selesai makan. Lalu yang kedua, mual. Dan yang ketiga, nafsu makan berkurang. Lalu yang keempat, cepat merasa kenyang saat makan. Dan yang terakhir, kembung pada bagian atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terapi. Terapi menjadi 2, yaitu terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Terapi non-farmakologi yaitu bentuk pengobatan dengan cara pendekatan, edukasi, dan pemahaman tentang penyakit MAH. Edukasi kepada pasien atau keluarga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai penyakit MAH secara umum dan pola penyakit MAH itu sendiri. Selanjutnya terapi farmakologi, yaitu terapi dengan menggunakan obat. Ada 4 golongan obat dalam terapi farmakologi gastritis, yaitu 1. Golongan antasida, bekerja dengan menetralisir keasaman lambung. Kedua, golongan obat penghambat sekresi asam lambung. Ketiga, golongan analog prostaglandin E1. Yang keempat, golongan pelindung mukosa. Obat untuk suami medikasi penyakit MAH. Obat yang digunakan untuk suami medikasi penyakit MAH merupakan obat bebas dan obat bebas terbatas yang bisa didapatkan tanpa menggunakan resep dokter, yaitu golongan antasida. Kegunaan obat. Semua obat antasida memiliki fungsi untuk mengurangi gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, tukak lambung, gastritis, tukak usus 12 jari dengan gejala seperti mual, nyeri lambung, nyeri ulu hati, dan perasaan penuh pada lambung. Cara kerja antasida. Antasida bekerja meningkatkan pH lumen lambung. Peningkatan tersebut meningkatkan kecepatan pengosongan lambung sehingga efek antasida menjadi pendek. Indikasi antasida terdiri dari pemberian antasida dapat mengurangi rasa nyeri, mengobati rasa panas di ulu hati, mencegah pembentukan batu fosfat dalam ginjal, dan mengurangi hiperaldosteronisasi.
Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Triani Wulandari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bentuk sediaan obat MAK dan aturan pemakaiannya menurut ISO tahun 2013. Yang pertama ada antasida, komposisi aluminium hidroksida 200 mg, magnesium hidroksida 200 mg. Indikasinya itu untuk mengurangi nyeri lambung yang disebabkan oleh kelebihan asam lambung dengan gejala mual dan perih. Dosisnya dewasa sehari 3-4 kali sehari, 1-2 tablet. Anak-anak 6-12 tahun, 3-4 kali sehari setengah tablet. Yang kedua ada Milanta dengan komposisi hidroksida gel kering 200 mg, magnesium hidroksida 200 mg, simeticon 200 mg. Indikasinya yaitu untuk mengurangi gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung. Dosis dewasa 1-2 tablet sehari 3-4 kali. Anak-anak setengah tablet sehari 3-4 kali diminum 1 jam setelah makan. Yang ketiga ada Promak dengan komposisi hidrotalsik 200 mg, magnesium hidroksida 15 mg, simeticon. Indikasinya yaitu untuk mengatasi kelebihan asam lambung, perut kembung, sakit perut, dan tukak lambung. Dosis dewasa 3-4 kali sehari, masing-masing 2 tablet sehari. Anak-anak 3-4 kali sehari setengah tablet. Obat MAK lainnya yaitu ada polisilan, lambusid, omeprazol, polikrol, dan gastran. Suamedikasi penyakit MAK. Selain dengan obat, tindakan yang dapat meringankan atau mencegah penyakit MAK diantaranya 1. Membiasakan makan makanan sehat dengan jadwal teratur. Yang kedua, makan sedikit tetapi sering. Yang ketiga, berhenti merokok. Keempat, mengurangi kopi, teh, alkohol, makanan pedas, dan asam. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.